Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Mihapekon. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi pada fitur sub kategori. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan insert data dari sub kategori, dan sekarang kita akan edit datanya ya, supaya bisa diklik ini nanti bisa diedit datanya. Lihat dulu. Oke, yang pertama kita masuk aja ke view dari sub kategori view. Kemudian pada bagian button ref-nya di sini kita rootnya kita buat aja sub kategori, sub kategori edit seperti ini ya. Kemudian masuk ke web rootnya, kita ambil aja yang ini, paste di sub kategori root. Kita tambah aja ininya sub kategori edit, metodenya juga sub kategori edit, ininya juga sama sub kategori untuk namanya sub kategori edit. Kemudian kita akan buat metodenya sub kategori edit di dalam sub kategori controller. Kita copy aja, ini masuk ke sub kategori controller. Di sini kita buat metode public function sub kategori edit parsing by ID ya, karena kita get elemen by ID, get datanya rootnya by ID, maka kita di sini harus parameter kasih juga ID. Nah, untuk isinya kita ambil aja dari sini, ya, karena kita akan get tiga tabel ya. Yang pertama kita akan get tabel kategori, kita order by name aja. Kemudian kita akan get juga dari tabel sub kategori. Ininya kalau kita lihat di tabel sub kategori itu name-nya kita coba sub kategori, name-nya sub kategori name English. Kita akan get yang ini, sub kategori name English. Kemudian kita akan get juga di tabel sub kategori yang ini. Kita akan get name dan juga name Indonesia dan juga name Englishnya ya, sub kategori. Kita paste aja ini. Oh nggak bisa. Kita buat dolar sub kategori. Kita ambil modal jadi sub kategori. Kemudian kita find or file get by ID. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal parsing aja ke view-nya. Kita parsing ke view-nya. Kita ambil aja yang ini deh, biar gak usah banyak ngetik ya. Karena emang konsepnya sama ya teman-teman semua. Kalau misalkan masih crude, kita akan parsing ke view admin kategori sub kategori edit. Nah, yang diparsing itu kategori sub kategori dan juga sub kategori. Kita parsing juga data yang ini. Oke, kita coba save all dulu. Kemudian kita coba refresh. Ini pasti bakal error kalau misalkan kita coba tekan tombol editnya, karena view-nya kita belum buat ya. Kita coba lihat dulu aja. Nah, saya misalkan yang ini mau saya edit. Oh, dia pas error view admin sub kategori not found. Nah, kita akan buat
si view sub kategori editnya. Nah, ini bisa kita copy aja, copy nama view-nya, kemudian kita buat view-nya di dalam rootnya admin kategori. Di sini admin kategori. Nah, di sini kita buat aja view-nya, new file, kemudian name view-nya lead.php. Nah, untuk isinya kita ambil aja dari sub kategori view. Kita ambil dari sini, copy paste ke sini. Kita scroll ke atas. Nah, yang poll ininya kita boleh hapus saja ya. Teman-teman minimize dulu dari nomor 9 nih. Minimize sampai dengan penutup pollnya. Kemudian kita hapus. Kemudian di sini pollnya jadi 12. Di sini edit ya, edit sub kategori. Kita save all lagi, kita refresh. Harusnya ini udah nggak error karena kita sudah buat. Nah, udah nggak error ya, cuman datanya belum ke parsing di sini. Kita parsing datanya. Input sub. Nah, di sini kita tambahkan saja value-nya dari mana? Value-nya ngambil dari parsing yang di controller. Kita ambil yang sub kategori. Keluar sub kategori, kemudian yang diambil yaitu name English-nya. Nah, untuk yang name Indonesia juga sama, kita ambil aja value-nya. Oke, tambahkan ke sini. Yang diambil apa? Name Indonesia. Oke, kita coba save lagi dan kita refresh. Nah, harusnya udah ke get name-nya ya. Harus ke get. Nah, tinggal kita selected ya. Tinggal kita pilih kategorinya sesuai dengan kategori yang dipilih gitu ya. Tinggal kita ini aja ya. Di sini menggunakan pengkondisian. Nah, untuk value-nya ini update aja. Update. Kita scroll ke atas di bagian option, select option. Kita tinggal tambahkan operator ternary aja, gampang ya teman-teman semua. Karena di sini kita sudah sama yang di get it categories. Nah, ini udah sama nih name-nya. Nanti nggak usah kita ubah, tinggal kita tambahkan aja di sini. Kemudian kita gunakan operator ternary. Dolar kategori, ID sama dengan yang di get berdasarkan find or file ID. Nah, yang ini berarti ya sama aja yang ini ya, yang di parsing. Sama dengan dolar sub kategori dari mana? Dari sub kategori, dari kategori ID. Dari kategori ID. Nah, jika sama, selected. Kalau misalkan tidak, ya no aja seperti ini. Nah, terusnya ini udah bisa ya. Kita coba save all, kemudian kita refresh.
Nah, elektronik ya. Ini udah ke get tuh datanya elektronik. Dia udah benar. Kemudian tinggal satu lagi yang subkategorinya. Nah, yang untuk subkategori karena dia get by elemen JavaScript ya. Kita hapus dulu aja JavaScriptnya. Kita hapus. Kemudian kita ambil aja option dari for each-nya dari sini. Kita copy ke sini. Nah, yang ini get berdasarkan subkategori ya. Berarti yang di get yang ini, yang di parsing di sini subkategori yang akan kita seleksi. Ininya subkategori aja. Subkategori berarti value-nya harus sama. Subkategori ini juga subkategori. Ininya berdasarkan subkategori ID. Kemudian value-nya subkategori subkategori name English. Oke, kita save all, kemudian kita refresh lagi, harusnya udah terseleksi ya. Nah, bener kan, dia elektronik 11 yaitu subkategorinya laptop, udah terseleksi ya. Kita coba yang shop ya, yang health and beauty apakah udah sama atau belum. Nah, kita ambil yang ini, yang Sunsil. Nah, udah bener ya, health and beauty, sampo, Sunsil. Nah, sekarang kita akan edit datanya, kita akan update datanya. Ini udah ke get, kita akan update, tinggal di form metodenya kita ubah aja sub kategori update. Jangan lupa kita update berdasarkan ID, berarti kita ambil name-nya yang di parsing, yaitu apa? Sini. Sub kategori ya, sub kategori. Dolar sub kategori, kita get by ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat root-nya menggunakan metode post. Sub kategori update dengan sub kategori update untuk metodenya. Kemudian untuk name-nya sub kategori update. Jangan lupa di sini ID yang di parsing. Nah, sekarang kita akan buat metode untuk update-nya di dalam sub kategori controller. Kita request ya karena ngambil data, kemudian ID yang diparsing datanya. Nah, untuk update-nya gampang, kita ambil aja yang ini, kita ambil, copy, kemudian paste di sini. Nah, tinggal kita ubah aja datanya yang dimasukkan ke dalam tabel sub kategori. Find or file berdasarkan ID, data yang di update-nya yaitu data yang ini aja. Data yang ada di dalam sub kategori. Ini copy, kemudian yang ini paste di sini. Lihat dulu, kemudian paste. Oke. Kemudian di sini sub kategori berhasil diupdate. Sub kategori berhasil diupdate, rootnya ke all. Kita balik lagi rootnya ke all sub kategori. Nah, yang ini.
Oke, kita coba save all, kemudian kita coba update ya. Save all, kemudian saya update. Untuk sampo, misalkan yang terlihat sunset jadi clear. Oke, kita coba update. Nah, berhasil ya. Sub kategori berhasil diupdate jadi clear. Nah, kita coba nih yang elektronik 11 laptop. Misalkan saya akan ganti menjadi health and beauty, kemudian datanya misalkan jadi sabun, ininya jadi apa ya, sabun apa, Biore. Update. Nah, udah berhasil ya. Shop Biore. Oke. Jadi untuk update seperti itu ya teman-teman semua. Nah, di video selanjutnya kita akan buat untuk fungsi delete-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.